Apa aja biar terang apa. Ya. Mulai sudah. Oke. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Hari ini saya kembali ke lahan Bapak Lambertus Luron untuk memonitoring hasil pemupukan eco farming yang terjadi pada tanggal 9 bulan 8 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini pekerja-pekerja semua yang ada pada lahan Bapak Lambertus Tony ini. Seperti pengakuan beliau bahwa dia melakukan pemupukan secara rutin selama 3 bulan berturut-turut. Jadi hari ini saya penasaran, mau pengen lihat kira-kira apa yang terjadi di lahan beliau ini, mulai dari perkembangan pokoknya, pohonnya, buahnya, hasilnya dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi video saya sebelumnya, bahwa video saya sebelumnya itu kan saya melakukan penyemprotan pertama di lahan beliau ini. Sekarang hari ini saya monitoring apakah hasilnya berubah apa tidak. Terus pekerjaannya di sini bagaimana, sehat apa tidak, sejahtera apa tidak. Jadi sebentar kita akan melakukan rolling, kita diskusi berkaitan dengan pemupukan ini. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita langsung ke beliau sendiri, yakni Bapak Lambertus Tony Luron. Kita langsung aja ke TKP. Oke, siap. Mari Bu. Sore Pak. Sore. Bagaimana kabar? Oke, baik. Ini sudah disemprot secara rutin ya Pak ya? Iya. Dari tanggal 9 bulan 8 sampai sekarang, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan penyemprotan pakai eco farming, Pak? Oh ya, baik. Semenjak tanggal 9 bulan 8 kan? Ya. Ya. Yang penyemprotan awal, begitu 15 hari habis panen, rutin, pokoknya tiap habis panen tetap semprot 15 hari. Jadi menurut penglihatan saya jauh lebih berubah dari yang sebelumnya. Saya memakai pupuk ini, pupuk yang dikarung, pupuk apa nama itu, kayak Poska, urea. Lalu perbandingannya, buah itu dia tidak, artinya tidak putus kayak yang seperti ini. Nah, yang seperti ini kan putaran, kalau tombakkan kali kedua paling tidak ya dapat 1. Nah, baru-baru ini kan ini kan 3 udah dipanen. Minggu kemarin kan 3 tandan yang diambil. Jadi kalau yang kayak begininya ini, nanti setelah habis panen kan aku semprot, nanti tombakan putaran berikut tetap masih ditombak lagi sekitar 2 atau 3 lagi. Iya, bagus. Jadi dia semakin meningkat ke atas. Jadi itu perubahan besar. Itu menurut saya yang pakai itu pupuk eco farming itu. Jadi kalau macam sahabat-sahabat petani sawit yang lain kalau berminat, ya marilah kita bergabung, karena ini pupuk saya melihat sendiri dan saya merasakan sendiri. Dan real yang di sini yang sebelumnya tafsiran saya ketika saya panen itu kan dia tidak mencapai 1 ton, cuma 600, ya sekitar 600 lebih. Lalu baru-baru bagian di sini itu dia meloncat sampai 1 ton 600 kan lebih waktu itu. Berarti saya melihat perbandingan berarti jauh. Nah, jadi sampai saat sekarang ini juga saya tetap pakai ini pupuk. Jadi perbandingannya jauh lebih berbeda. Makanya saya lebih memilih ini pupuk eco farming, karena saya berpikir dan saya menilai bahwa nanti ke depannya juga kalau tercapai 10 hektar lah saya punya kebun ini, berarti hasilnya juga ya memuaskan untuk kebutuhan kehidupan saya.
Nah, itulah yang saya ya di tempat ini juga saya mengajak kalau sahabat-sahabat kalau ada punya minat ya marilah kita bergabung karena ini tidak salah-salah untuk kita pakai. Kalau dibandingkan dengan pupuk yang di karung itu, dan itu pekerjaannya lebih berat. Lagipun ini kan dia kita langsung semprot kan dia langsung dia langsung aktif di baik di tanah maupun di pokok maupun di buah dan di dahan-dahannya sana. Dan perubahan besar itu kelihatannya ini daun. Dulu itu kan daun bukan kayak begini. Dulu itu kan daunnya kuning baru dia enggak terbuka. Ya, setelah aku pakai berapa bulan ini perubahan jauh beda. Jadi itulah saya memilih saya pakai ini pupuk. Ya begitu saja Pak. Oke baik Pak. Jadi menurut informasi nih yang saya dengar bahwa di sini ada beberapa pokok yang pondan ya. Ya. Itu setelah Bapak pakai itu kira-kira ada hasilnya apa tidak? Yang pondan itu begitu yang berapa kali yang putaran tombak itu kan memang buahnya itu tidak diambil. Nah, ternyata baru-baru ini ada berapa tandan yang diambil itu setelah 3 kali aku semprot ini ya lumayan 3 tandan juga aku ambil. Walaupun belum semaksimal dia buah normal tapi layaklah sudah bisa diambil. Tapi selama ini kan tinggal tombak kan dibuang saja kan itu dia buah landak. Ya buah landak begitulah. Ya, ya. Nah, jadi dari pondan dia beralih ke dia walaupun dia landak tapi dia akan pelan-pelan menjadi buah yang normal ya. Ya, buah yang cantik. Jadi setelah itu berkaitan dengan perubahan pada sawit, contohnya daun pelepah, terus daun-daun yang warna kuning, itu bagaimana Pak? Kemarin ada perubahan apa tidak? Ya, ada perubahan karena ada bukan beberapa tapi banyak lah yang artinya dia tidak terlalu mendapatkan makanan yang normal ya. Ketika aku pakai ini eco farming ya lumayan bagus karena ada perubahan daunnya pun ya semakin hijau ya. Jadi pemikiran saya bahwa mudah-mudahan kan aku pakai ini terus kan kedepannya kan dia tetap berubah jauh ya. Oke Pak. Jadi ini pokok ini Pak yang ini sudah berapa kali dipanen ini Pak? Oh ini 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ini sebelumnya dipanen, sebelumnya dipakai pupuk, panen berapa kali habis buahnya ini Pak? Itu paling tidak satu Kali panen habis buahnya. Maksudnya habis tandannya masak maksudnya. ya kan 3 kali panen habis buahnya habis. Jadi kita tunggu lagi 3 bulan berikut. Tapi kok ini dia enggak habis, dia artinya bersambung Ya terus. naik terus ya. Ya. Jadi ini sudah 3 kali panen tapi buahnya Ya. tetap ada ya. Ya, tetap ada. Ya. Jadi ada perubahan yang besar ini. Pak. Ya. Coba Pak dekatkan lagi ini yang besarnya di kamera ini apa buahnya ini. Ini dulu kecil ya. Ya. Bijinya ini. Ya. Coba dikeliling aja dulu ya. Ini. Oke. Jadi sahabat para petani, ini hasil monitoring saya berkaitan dengan pemakaian pupuk eco farming ini pada lahan Lambirtus ini. Ini menurut pengakuannya bahwa sawit ini atau semua hektaran yang ada di sini sudah dipanen 3 kali panen, tetapi buahnya masih tetap stabil. Ya. Nah sebelum dipakai pupuk ini 1 kali dipanen, tunggu lagi 3 bulan lagi baru ada buah lagi ya Pak ya. Ya. 3 bulan lagi baru ada buah. Nah sekarang puji Tuhan kita menggunakan produk ini, beliau menggunakan produk ini walaupun sudah 3 kali panen tapi buahnya tetap stabil. Ini kita lihat ini kondisi potensinya akan masak lagi ada nih karena sudah ada yang merah, sudah ada yang siap untuk apa. Jadi apa harapan Pak Lambert untuk kepada masyarakat yang lain terkait dengan program ini atau pupuk ini sehingga mungkin kedepannya bisa menambah atau apa tentang hasil Bapak ini? Kira-kira apa yang dipesan untuk masyarakat atau harapan kepada masyarakat lain bisa Bapak sampaikan ke media ini supaya
bisa yang mengaksesnya, bisa yang supaya banyak yang tahu dan menggunakan produk ini. Ini pesan saya kepada sahabat-sahabat petani, khususnya kebun sawit, ya marilah kita bergabung di eco farming karena perubahan jauh lebih besar daripada yang saya pakai pupuk karung itu. Iya. Jadi awalnya hasilnya itu setelah Bapak panen 3 kali berturut-turut itu, sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan itu ada perbedaannya jauh sekali ya, 100% atau 200%. Ya sekitar 100 mendekat 200 lah persen. Oh ya, Ya. gitu. Baik, jadi ya sahabat para petani, inilah kondisi di lapangan. Kita tahu sendiri lahan-lahan beliau ini coba diambil semua gambarnya ini ya. Ini daun-daun ini sudah pada hijau semua ya. Ya, Karena kondisi kemarin kuning. ya. Jadi puji Tuhan juga, karena ada campur tangan Tuhan, maka ini bisa terjadi kayak gini. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Lambert. Hanya ini saja yang saya mau tahu kondisinya. Nanti selanjutnya akan ada informasi lagi berkaitan dengan ini. Jadi perlu ketahui sahabat para petani bahwa Bapak Lambert ini, saya sampai di sini dia mengorder lagi untuk pemupukan selanjutnya sebesar 10 dos ya. Ya. Jadi saran saya, apa yang dilakukan Pak Lambert ini berkaitan dengan sawit ini, dia melakukan setelah habis panen dia menyemprot. Habis panen dia menyemprot rutin. Kalau lakukan rutin berarti pasti akan hasilnya memaksimal. Jadi cuma itu saja. Selamat sore, salam sinergi. Oke.